bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwaliza Hurul Aini dengan NIM 24MJ005. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, buatlah proposal kegiatan pelatihan karyawan. Oke, di sini saya akan menjawab soal yang pertama. Buatlah pelatihan kerja. Soalnya itu ada jenis pelatihan, latar belakang pelaksanaan, kegiatan, sasaran yang ingin dicapai, kurikulum, sarana, peserta, pelatih, dan metode yang digunakan. Yang pertama, jenis pelatihan. Jenis pelatihan yang saya pilih atau saya angkat adalah pelatihan komputer dan mengaplikasikan komputer atau Microsoft Word dan pengelolaan data keuangan dengan bagus. Kedua ada latar belakang pelaksanaan kegiatan. Latar belakang pelaksanaan tersebut pada kegiatan ini adalah kemampuan mengoperasikan komputer menjadi sebuah utama dalam bekerja, dan masih ada beberapa karyawan yang belum terlalu menguasai komputer dengan luas. Jadi, saya melakukan sebuah pelatihan komputer untuk karyawan supaya lebih efektif dan efisien. Tiga, ada sasaran yang ingin dicapai. Sasaran yang ingin dicapai adalah karyawan mampu mengoperasikan komputer dengan benar, efisien, dan bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word dengan bagus. Empat, ada kurikulum pelatihan. 1. Materi yang didapat: pengenalan komputer, Microsoft Word, dan Microsoft Excel. 2. Submateri yang didapat: sistem operasi, pengelolaan dokumen, rumus dasar, dan format tabel. Yang ketiga, durasi pelatihannya masing-masing 2 jam. Untuk yang kelima ada sarana. Sarananya yang saya pilih adalah menyediakan komputer untuk setiap peserta, modul pelatihan, dan jaringan internet yang bagus dan lancar. Ketujuh, ada jumlah peserta. Jumlah peserta hanya 1 karyawan. Pesertanya berasal dari bagian yang membutuhkan peningkatan skill komputer. Yang ketujuh, ada pelatihan. Saya mengambil pelatihnya dari eksternal karena keahliannya lebih spesifik dan profesional. Selanjutnya ada metode yang digunakan. Metode yang saya gunakan adalah praktik langsung dan diskusi tanya jawab atau face to face. Untuk soal yang kedua, mengapa tujuan pemberi kompensasi untuk mendapatkan karyawan berkualitas, mempertahankan karyawan yang sudah ada, dan menjamin keadilan. 1. Mendapatkan karyawan yang berkualitas. Bagi pekerja, kompensasi yang diterima pekerja atas tenaga, waktu, dan kemampuan yang diberikan kepada perusahaan. Contohnya, seseorang karyawan menerima gaji bulanan, tunjangan makan, dan bonus kinerja sehingga kebutuhan hidupnya terpenuhi dan semangat kerja meningkat. Bagi penerima kerja, kompensasi digunakan sebagai alat untuk mendorong karyawan lebih giat bekerja, disiplin, dan loyal terhadap perusahaan. Contohnya, perusahaan memberikan insentif kepada karyawan yang mencapai dan keuntungan perusahaan bertambah. 2. Mempertahankan karyawan yang sudah ada. Bagi pekerja, kompensasi yang layak membuat pekerja merasa dihargai, sehingga betah dan tidak ingin pindah kerja ke perusahaan yang lain. Contohnya, karyawan mendapat kenaikan gaji atau bonus tahunan. Bagi penerima, kompensasi membantu perusahaan menjaga karyawan berpengalaman agar tetap royal dan stabil kerja terjaga. Contohnya, perusahaan memberi reward atau tunjangan masa kerja. 3. Menjamin keadilan. Bagi pekerja, kompensasi yang adil membuat pekerja merasa diperlakukan sama sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Contohnya, karyawan dengan beban kerja yang sama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Bagi penerima kerja, keadilan kompensasi membantu menciptakan suasana kerja yang harmonis dan menghindarkan kecemburuan antara karyawan satu dengan yang lain. Contohnya, perusahaan menetapkan gajian berdasarkan jabatan kinerja.
Untuk soal yang ketiga, pilih salah satu gaya kepemimpinan yang paling efektif dan tidak efektif. Kemudian berikan alasannya, serta dalam kondisi apa ketiga gaya kepemimpinan tersebut diterapkan. 1. Saya memilih demokrasi. Alasannya karena pemimpin melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan dan setiap anggota diberi kesempatan untuk menyatukan pendapat dan ide sehingga terciptanya rasa saling menghargai untuk meningkatkan motivasi kerja. 2. Yang paling saya tidak sukai adalah otoriter. Alasan saya tidak suka dengan otoriter adalah karena gaya di mana semua keputusan diambil oleh pemimpin tanpa melibatkan anggota atau karyawannya, seperti anggota tidak diberi ruang untuk berpendapat. 3. Berikan contoh gaya-gaya kepemimpinan. 1. Gaya kepemimpinan demokrasi. Contohnya, rapat organisasi mahasiswa untuk menentukan program kerja tahunan. 2. Gaya kepemimpinan otoriter. Contohnya, orang tua langsung menyuruh anak membersihkan rumah sekarang juga tanpa diskusi karena rumahnya akan kedatangan tamu. 3. Gaya kepemimpinan laizis. Contohnya, memimpin tugas kelompok, memberikan anggota yang sudah paham dengan materi supaya bertanggung jawab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.